Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Feby Satyastuti dari kelas 1B, Prodi D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang obat antibiotik dan obat emesis. Yang pertama ada obat antibiotik. Apa sih pengertian antibiotik itu? Antibiotik adalah kelompok obat yang digunakan untuk mengatasi dan mencegah infeksi bakteri. Obat ini bekerja dengan cara membunuh dan menghentikan bakteri berkembang biak di dalam tubuh. Bagaimana sih mekanisme kerjanya? Mekanisme kerja antibiotik dalam membunuh bakteri adalah dengan menghancurkan dinding tubuh bakteri, mengganggu proses reproduksi bakteri, dan menghentikan produksi protein dari bakteri. Selanjutnya, ini ada penggolongan obat antibiotik. Yang pertama ini ada penisilin. Aplikasi dalam pengobatannya, penisilin ini digunakan untuk banyak kondisi akibat adanya infeksi bakteri. Beberapa di antaranya adalah infeksi Streptococcus, meningitis, gonore, faringitis, dan juga untuk pencegahan endokarditis. Nah, penisilin ini tersedia dalam berbagai bentuk seperti kaplet, sirup kering, dan juga suntikan. Lalu contoh obat dari penisilin ini ada 4. Yang pertama itu ampicillin. Aplikasi dalam pengobatannya itu digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri pada berbagai bagian tubuh, seperti saluran pernapasan, saluran pencernaan, saluran kemih, kelamin, telinga, dan jantung. Yang kedua ada amoxicillin, yang ketiga ada oxacillin, dan yang keempat ada penicillin G%. Selanjutnya, di golongan kedua ini ada cefalosporin. Aplikasi dalam pengobatannya ini di beberapa kondisi yang diobati menggunakan cefalosporin, diantaranya adalah infeksi tulang, otitis media, infeksi kulit, dan infeksi saluran kemih. Lalu, contoh obat dari cefalosporin ini ada 6. Yang pertama ini ada cefadroxil. Cefadroxil ini aplikasi dalam pengobatannya untuk mengatasi infeksi bakteri di tenggorokan, saluran kencing, kulit, ataupun jantung. Nah, yang kedua ini ada cefuroxime, yang ketiga cefizime, yang keempat cefoperazone, yang kelima ini ada cefepime, dan yang keenam ini ada ceftarolin. Selanjutnya, yang ketiga ini ada aminoglikosida. Aplikasi dalam pengobatannya ini digunakan untuk mengatasi banyak penyakit infeksi bakteri, seperti otitis eksterna, infeksi kulit, dan peritonitis. Lalu contoh obat dari aminoglikosida ini ada 6. Yang pertama ini ada gentamisin, yang kedua ada amikasin. Nah, amikasin ini aplikasi dalam pengobatannya itu adalah untuk mengatasi infeksi bakteri seperti infeksi pada selaput yang mengelilingi otak dan sumsum tulang belakang atau meningitis, infeksi pada darah, perut, paru-paru, kulit, tulang, persendian, atau saluran kemih. Nah, yang ketiga ini ada paromomisin, yang keempat ini ada neomisin, yang kelima ada kanamisin, dan yang keenam ini ada tobramisin. Yang keempat ini ada tetrasiklin. Aplikasi dalam pengobatannya digunakan untuk mengobati berbagai macam kondisi yang muncul akibat adanya infeksi bakteri. Beberapa di antaranya adalah sifilis, antraks, tifus, brucellosis, dan jerawat. Contoh obat tetrasiklin ini ada 5. Yang pertama ada oksitetrasiklin, yang kedua ada tetrasiklin HCl, yang ketiga ada minosiklin, yang keempat ada doksisiklin. Nah, aplikasi dalam pengobatan doksisiklin ini digunakan untuk mengatasi berbagai penyakit akibat infeksi bakteri, mulai dari infeksi bakteri di paru-paru, saluran cerna, saluran kemih, mata, kulit, hingga infeksi menular seksual seperti sifilis. Nah, yang terakhir ini, yang kelima ada 3-sisiklin. Yang kelima ada makrolit. Aplikasi dalam pengobatannya ini di beberapa kondisi yang diobati menggunakan antibiotik makrolit adalah bronkitis, cervicitis, penyakit Lyme, pemphigus, dan sinusitis.
Contoh obat dari makrolit ini yang pertama ada azitromisin. Azitromisin ini aplikasi dalam pengobatannya untuk mengobati infeksi bakteri di berbagai organ dan bagian tubuh, seperti saluran pernapasan, mata, kulit, dan alat kelamin. Nah, yang kedua ini ada klaritromisin, dan yang ketiga ini ada eritromisin. Nah, di sini ada gambar dari contoh obat azitromisin. Yang keenam ini ada quinolone. Aplikasi dalam pengobatannya itu digunakan untuk mengatasi banyak kondisi yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Beberapa di antaranya ada infeksi tulang, sinusitis, cervicitis, dan infeksi kulit. Contoh obat dari quinolone ini yang pertama ada moxifloxacin. Aplikasi dalam pengobatannya itu digunakan untuk menangani infeksi bakteri seperti pneumonia atau paru-paru basah, bronkitis, infeksi sinus atau sinusitis, infeksi kulit, infeksi lambung, radang panggul, pes, dan infeksi selaput bening mata atau konjungtivitis. Yang kedua ini ada ofloxacin, yang ketiga ada norfloxacin, dan yang terakhir ini yang keempat levofloxacin. Yang terakhir ini ada sulfa atau sulfonamida. Aplikasi dalam pengobatannya itu digunakan untuk menangani berbagai penyakit akibat infeksi bakteri, seperti infeksi saluran kemih, bronkitis, meningitis bakterial, pneumonia, serta infeksi mata atau telinga. Contoh obat dari sulfa atau sulfonamida ini ada dua. Yang pertama itu ada sulfametosazole. Aplikasi dalam pengobatannya itu untuk mengobati berbagai jenis penyakit akibat infeksi bakteri, yaitu infeksi telinga tengah atau otitis media, infeksi saluran kemih, infeksi chlamydia, bronkitis, infeksi shigella, dan salah satu jenis pneumonia berat. Nah, yang kedua itu ada sulfosizazole. Selanjutnya ada obat emesis. Apa itu emesis gravidarum? Morning sickness atau emesis gravidarum adalah rasa mual yang muncul pada wanita hamil terutama di pagi hari. Dilansir dari American Pregnancy Association, lebih dari 50% wanita hamil mengalami mual dan muntah di pagi hari. Mual akan hilang dengan sendirinya seiring dengan bertambahnya usia kehamilan. Pada usia kandungan 12-14 minggu, rasa mual saat hamil mulai menurun bagi banyak wanita. Berikut penyebab dari emesis itu yang pertama ada meningkatnya kadar estrogen atau progesteron, yang kedua hipoglikemia atau gula darah rendah, yang ketiga kadar hormon human chorionic gonadotropin atau HCG. Lalu yang keempat ini ada indera penciuman yang sensitif, yang kelima ada kekurangan vitamin B6, dan yang keenam ini ada masalah pada lambung. Selanjutnya ada pengobatan emesis gravidarum, ada suplemen vitamin B6 dan dosilamin. Dan ada juga pengobatan non-farmakologinya, yang pertama ada acupressure, kedua akupuntur, yang ketiga suplemen jahe, dan yang keempat juga bisa dengan menghirup aromaterapi. Selanjutnya ada mekanisme terjadinya mual sampai muntah. Jadi kita harus mengetahui dulu apa pengertian dari mual dan muntah. Jadi mual adalah perasaan yang tidak nyaman pada perut yang biasanya terjadi sebelum keinginan untuk muntah. Sedangkan muntah adalah aktivitas atau kontraksi dari otot-otot perut, dada, dan gastrointestinal yang mengarah ke pengeluaran isi perut secara paksa melalui mulut. Patofisiologis muntah terbagi menjadi 3 fase, yaitu yang pertama fase nausea. Fase nausea ini adalah perasaan yang tidak nyaman di daerah epigastrik atau perbatasan antara esofagus dan lambung, disertai oleh penurunan tonus otot lambung, ekskresi, kontraksi, hipersalivasi atau produksi air liur berlebih, keringat dingin, detak jantung meningkat, dan perubahan ritme pernafasan. Nah, yang kedua ini ada fase racing. Pada keadaan mual kadang-kadang merasakan perasaan naik turun. Nah, itu adalah fase racing sebelum muntah. Terjadi karena ada penolakan dari esofagus yang didorong ke lambung lagi. Nah, yang ketiga itu ada fase vomit. Fase vomit adalah pengeluaran isi lambung yang disebabkan oleh retroperistalsis gastrointestinal yang merupakan gerakan yang tidak bisa diatur atau saraf otonom. Selanjutnya ada penggolongan obat emesis. Yang pertama itu ada antagonis serotonin 5-HT3. Mekanisme kerjanya adalah antagonis 5-HT3 menghambat reseptor serotonin pada sistem saraf pusat dan saluran pencernaan.
Aplikasi dalam pengobatannya digunakan untuk mengobati mual dan muntah akibat pasca operasi dan sitotoksi obat. Antagonis 5-HT3 paling efektif dalam pencegahan dan pengobatan mual dan muntah akibat kemoterapi. Contoh obat dari antagonis serotonin 5-HT3 ada 5. Yang pertama, granisetron. Aplikasi dalam pengobatannya ini adalah untuk mencegah mual dan muntah akibat kemoterapi dan pasca radioterapi. Yang kedua ada dolasetron, yang ketiga ada ondansetron, yang keempat ada palonosetron, dan yang kelima ada tropisetron. Yang kedua ada kortikosteroid. Mekanisme kerjanya, obat ini bekerja dengan cara masuk ke dinding sistem sel imun untuk mematikan zat yang bisa melepaskan senyawa-senyawa yang menjadi pemicu peradangan. Kortikosteroid ini juga bisa digunakan sebagai obat untuk suntik jerawat. Nah, aplikasi dalam pengobatannya digunakan untuk menambah hormon steroid dalam tubuh bila diperlukan dan meredakan peradangan atau inflamasi serta menekan kerja sistem kekebalan tubuh yang berlebihan. Contoh obat dari kortikosteroid itu ada 5. Yang pertama ada dexamethasone, aplikasi dalam pengobatannya untuk mengatasi peradangan, reaksi alergi, dan penyakit autoimun. Obat ini tersedia dalam bentuk tablet, sirup, suntikan, dan tetes mata. Yang kedua ada metilprednisolon, yang ketiga ada betamethasone, yang keempat ada prednison, dan yang kelima ada triamcinolone. Yang ketiga ada antagonis reseptor neurokinin atau NK1. Mekanisme kerjanya menghambat reseptor neurokinin 1 di area postrema. Aplikasi dalam pengobatannya untuk meningkatkan kemajuan antagonis 5-HT3 untuk mencegah mual dan muntah. Contoh obatnya ada aprepitan. Yang keempat ada penotiazin dan butiropenon. Mekanisme kerjanya yaitu inhibisi reseptor dopamin dan muskarinik. Contoh obatnya yang pertama itu ada droperidol, aplikasi dalam pengobatannya untuk sedasi pada pasien psikosis yang mengalami agitasi atau agresi. Yang kedua ada promethazine, yang ketiga ada prochlorperazine, dan yang keempat ada tietilperazine. Yang kelima ada substitut benzamid, mekanisme kerjanya yaitu memblokade reseptor dopamin. Contoh obatnya yang pertama ada metoclopramid. Aplikasi dalam pengobatannya digunakan untuk meredakan mual dan muntah yang bisa disebabkan oleh penyakit asam lambung, efek samping dari prosedur bedah, kemoterapi, atau radioterapi. Yang kedua ada trimetobenzamid. Yang keenam ada H1 antihistamin dan antikolinergik. Mekanisme kerjanya yaitu bekerja dengan cara memblokir zat histamin. Contoh obatnya yang pertama ada diphenhidramin. Aplikasi dalam pengobatannya untuk meredakan gejala akibat reaksi alergi, retinitis alergi, dan common cold. Obat ini juga dapat digunakan untuk mengatasi mabuk perjalanan serta kondisi tremor dan kaku otot pada penderita Parkinson. Yang kedua ada dimenhidranit dan yang ketiga ada meklizin. Selanjutnya yang ketujuh ada benzodiazepin. Mekanisme kerjanya yaitu bekerja dengan cara meningkatkan aktivitas gamma aminobakteri asid atau GABA. Aplikasi dalam pengobatannya yaitu digunakan dalam pengobatan gangguan kecemasan, serangan panik, kaku otot, insomnia, kejang, status epileptikus atau sindrom putus alkohol. Obat ini juga sering digunakan sebagai obat penenang sebelum operasi. Nah, di sini ada contoh obat dari benzodiazepin. Yang pertama itu adalah lorazepam. Aplikasi dalam pengobatannya digunakan untuk mengatasi gangguan kecemasan atau kejang. Obat ini juga dapat digunakan untuk mengatasi rasa gelisah atau cemas sebelum tindakan operasi dan insomnia yang terkait dengan gangguan kecemasan. Dan yang kedua ada diazepam. Selanjutnya yang terakhir, yang ke-8 ini ada cannabinoids. Mekanisme kerjanya yaitu bekerja pada reseptor CB1 dan CB2 pada sistem saraf, menghasilkan efek sedasi. Contoh obatnya yaitu cannabis. Baik, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.